Selamat malam, perkenalkan nama saya Alvan Faridi, saya dari kelas MJ 201, Prodi PJJ Manajemen. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah ekonomi makro dengan judul infografis PDB Triwulan 1 tahun 2021, kurs 2021, dan inflasi IHK 2021. Nah, untuk latar belakangnya, PNB atau Produk Nasional Bruto dan GNP atau Gross National Product. Nah, PDB produk domestik produk adalah jumlah atas suatu produksi barang dan jasa yang mampu menghasilkan negara dalam kurun waktu tertentu. Untuk cara atau rumus untuk menghitung PDB adalah PDB tambah C tambah I tambah G tambah NX, artinya PDB produk domestik bruto, C itu konsumsi rumah tangga nasional, I itu investasi, G itu konsumen negara, dan NX itu ekspor impor. Nah, untuk konsumsi atau C yang terdapat dalam rumus tersebut adalah konsumsi barang dan jasa yang ada di dalam negara. Peningkatan nilai konsumsi bisa diartikan bahwa adanya kemauan yang tinggi pada masyarakat untuk membelanjakan uang mereka. Sebaliknya, rendahnya angka konsumsi bisa diindikasi bahwa negara tersebut sedang mengalami kondisi yang tidak pasti sehingga mampu menahan masyarakat untuk membelanjakan uangnya. Investasi atau yang dilambangkan dengan huruf I bisa berupa investasi domestik atau pengeluaran dana modal dunia usaha pada negara yang bersangkutan akan mengeluarkan dana untuk mengembangkan bisnis sehingga penyerapan tenaga kerja yang tinggi bisa terjadi. Nah, untuk pihak penentuan kebijakan ekonomi Indonesia, kebijakan ekonomi adalah tindakan pemerintah suatu negara dalam menetapkan kebijakan untuk keputusan di bidang ekonomi. Nah, kebijakan ini bisa dibedakan menjadi kebijakan fiskal, moneter, produksi, perdagangan mancanegara, dan ketenagakerjaan. Tujuannya kebijakan ekonomi untuk mencapai kemakmuran masyarakat di suatu negara. Kadangkala kebijakan semacam ini sering terpengaruh juga oleh lembaga-lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional atau Bank Dunia serta keyakinan politik dari pihak-pihak yang memegang kekuasaan negara tersebut. Nah, ini untuk pertama kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Lebih lengkapnya, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah yang mengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Tujuan untuk dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah tujuan besaran dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Satu, meningkatkan potensi SDM dan menurunkan angka pengangguran. Dua, menjaga stabilitas harga.
Tiga, memacu pertumbuhan ekonomi negara. Empat, mendorong laju investasi. Lima, mewujudkan keadilan sosial. Nah, ini di sebelah kanan ada kebijakan fiskal, konsep format, komponen APBN, instrumen kebijakan fiskal, penyeimbang otomatis, kebijakan fiskal dan model permintaan dan penawaran agregat, implementasi kebijakan fiskal, mengevaluasi kebijakan fiskal, utang negara, kesinambungan fiskal. Nah, selanjutnya untuk kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan. Tentu misalnya menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar bunga pinjaman, margin requirement, kapal, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan mencapai keseimbangan internal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjadi stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Jika kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat digunakan untuk memulihkan tindakan stabilisasi. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor real. Kebijakan moneter adalah upaya mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Di sebelah kanan terdapat ini ya, kan ya untuk operasi moneter itu operasi pasar terbuka dan standing facilities, terus likuiditas pasar uang dan pasar falas, itu kebesaran moneter, terus di suku bunga, kredit, balance sheet, harga aset, nilai tukar, ekspektasi, dan selanjutnya itu ya teman-teman ya bisa dilihat ya. Nah, untuk dampak penguatan dan pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PBD triwulan 1 2021. Nah, di sini penghapusan zero COVID polisi di Tiongkok, volume perdagangan dunia berkontribusi positif pada perbaikan prospek global. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global berpotensi lebih tinggi dan perkiraan 2,3% sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok berpotensi lebih tinggi dengan permintaan domestik yang meningkat sejalan pembukaan ekonomi Tiongkok pasca penghapusan zero COVID polisi. Perekonomian Amerika Serikat dan Eropa diperkirakan melambat dengan risiko yang masih tinggi. Inflasi global menurun secara gradual dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan perbaikan gangguan rantai pasokan. Meskipun demikian, inflasi tetap di level tinggi seiring harga energi dan pangan yang belum turun signifikan dan pasar tenaga kerja terutama di Amerika Serikat dan Eropa yang masih ketat. Inflasi yang melandai diperkirakan mendorong kebijakan moneter ketat di negara maju mendekati titik puncaknya dengan suku bunga diperkirakan masih tetap tinggi di sepanjang 2023. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 4 2000
tercatat tercatat tinggi sebesar 5,01%, sehingga secara keseluruhan tahun 2022 tercatat 5,31%. Cuma meningkat begitu capaian tahun sebelumnya sebesar 3,70%. Secara spesial, pertumbuhan ekonomi yang kuat pada 2022 terjadi di seluruh wilayah dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulam diikuti Jawa, Bali, Nusra, Kalimantan, dan Sumatera. Inflasi IHK Januari 2023 tercatat sebesar 0,30% MTM, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,66 MTM. Realisasi inflasi bulanan tersebut terutama didorong oleh penurunan inflasi kelompok IF dan AP. Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK secara tahunan tercatat 5,28%, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang mencapai 5,51%. Penurunan inflasi IHK dan inti tersebut hasil koordinasi yang erat antara pemerintah dan Bank Indonesia melalui respon kebijakan moneter Bank Indonesia yang front-load, preemptive, dan forward looking, didukung oleh pengendalian inflasi bahan pangan bergejolak. Volatile Food melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai wilayah. Bank Indonesia meyakini inflasi berada dalam kisaran 3,0 kurang lebih 1% pada semester 1 2023, dan inflasi indeks harga konsumen IHK kembali ke dalam sasaran 3,01 kurang lebih 1% pada semester 2 2023. Bank Indonesia akan terus memperkuat respon kebijakan moneter serta terus berkoordinasi dengan pemerintah guna memastikan penurunan dan terkendalinya inflasi tersebut. Dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PBD triwulan 1 2022. Nah, di sini kan ada berupa info ya. Di sini inflasi IHK April 2021 tetap rendah di angka 0,13%. IHK pada April meningkat ya rekan-rekan ya, meningkat yang sebelumnya 0,8 sekarang jadi 0,13. Lalu inflasi inti meningkat terutama didorong oleh komoditas emas, perhiasan di angka 0,14% ya. Untuk bahan makanan bergejolak melambat karena adanya deflasi komoditas, hortikultura, dan beras sering masuknya masa panen di angka 0,15%, dan untuk harga yang diatur pemerintah meningkat ya di angka 0,11%. Peningkatan ini ada harga rokok, terutama rokok kretek filter. Terus perkembangan inflasi dari Maret ke April itu mengalami kenaikan ya, dari yang Maret itu 1,37%, mengalami kenaikan April 1,42%. Sasaran inflasi 2021 kisaran sasaran 3,0% kurang lebih 1%. Nah, untuk kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini 2021 di tengah pandemi COVID-19. Nilai tukar rupiah pada Januari 2021 menguat sebesar 0,1%, cenderung stabil sejak bulan sebelumnya.
Nilai tukar rupiah pada bulan Januari ditutup pada level 14.084 per US dollar. Penguatan tersebut didorong oleh aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik Indonesia seiring dengan penurunan ketidakpastian pasar di depannya. Nilai tukar rupiah dipandang berpotensi melanjutkan penguatan. Hal tersebut didukung oleh defisit transaksi berjalan yang rendah, inflasi yang terjaga, daya tarik aset keuangan domestik yang tinggi, dan premi risiko Indonesia yang menurun serta likuiditas global yang besar. Posisi cadangan devisa pada bulan Januari 2021 meningkat menjadi 138 US dollar miliar. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penerbitan global bonds pemerintah dan penerimaan pajak. Posisi cadangan devisa pada bulan Januari setara dengan pembiayaan 10,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut dinilai cukup untuk mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan. Neraca perdagangan barang Indonesia bulan Januari 2021 surplus 2,0 miliar US dollar, jauh lebih tinggi dibanding kinerja pada bulan Januari 2020 maupun 2019. Surplus tersebut didorong oleh penurunan impor yang lebih dalam dari penurunan kinerja ekspor. Meskipun kinerja ekspor Indonesia menurun secara bulanan, namun nilainya 12,2% lebih tinggi dibandingkan Januari 2020. Sementara itu, impor mengalami penurunan baik dibandingkan Desember maupun Januari 2020. Ekspor Indonesia pada bulan Januari 2021 turun 7,5%. MTM menjadi 15,3 miliar US dollar disebabkan oleh turunnya ekspor migas dan non-migas. Pada periode ini, seluruh ekspor mengalami penurunan jika dibandingkan bulan sebelumnya, namun lebih tinggi dibandingkan Januari 2020. Ekspor komoditas pertanian turun 22,2%, disebabkan oleh turunnya ekspor komoditas kopi, tanaman obat, aromatik, dan rempah-rempah, cengkeh, dan buah-buahan tahunan. Namun, dibandingkan Januari 2020 meningkat 13,9%. Nilai ekspor barang industri pengolahan tahun 7,2% disebabkan oleh turunnya ekspor komoditas besi baja, minyak kelapa sawit, barang perhiasan, dan barang tembaga serta televisi dan perlengkapan lainnya. Secara YoY meningkat 11,7% yang didorong oleh peningkatan ekspor minyak kelapa sawit, besi baja, kimia dasar organik, serta televisi dan perlengkapannya. Kinerja ekspor barang sektor pertambangan turun 3,8%. Penurunan kinerja ekspor barang pertambangan tertahan oleh peningkatan nilai ekspor bahan bakar mineral terutama untuk tujuan Tiongkok, India, dan Jepang. Namun secara YoY, ekspor barang ekspor barang tambang meningkat paling tinggi dibandingkan sektor lainnya, yakni 16,9%. Peningkatan tersebut didorong oleh naiknya ekspor biji tembaga, lignit, dan batu king. Nilai impor Indonesia pada bulan Januari 2021 sebesar 13,3 miliar US dollar atau turun 7,6% MTM. Impor migas meningkat 4,7% MTM, sementara impor non-migas turun 9,0% MTM. Impor seluruh kelompok penggunaan barang turun baik secara MTM maupun YoY. Barang konsumsi turun 17,0% MTM, disebabkan oleh turunnya impor komoditas bawang putih, daging beku, apel, dan anggur, serta milk and cream in powder. Impor barang modal juga turun 21,1%, disebabkan turunnya impor berbagai jenis mesin,
Sementara itu impor bahan baku atau penolong turun 2,6% MTM. Kinerja manufaktur Indonesia pada bulan Januari kembali menunjukkan kondisi yang lebih baik, tercermin dari Purchasing Managers Index atau PMI. Indonesia meningkatkan menjadi 52,2%. Indeks tersebut mengindikasikan industri manufaktur melakukan ekspansi yang didorong oleh peningkatan baru dan output. Namun, pasokan bahan baku bertahan oleh restriksi yang diberlakukan beberapa negara. Hal tersebut menyebabkan kelangkaan pada pasokan bahan baku yang berimbas pada naiknya harga input. Di sisi lain, tenaga kerja di sektor manufaktur masih mengalami pengurangan inflasi pada bulan Januari 2021 sebesar 0,26%, lebih rendah dibanding Januari 2020. Perlambatan tersebut masih dipengaruhi oleh kondisi pandemi yang menyebabkan pemerintah yang masih tertekan. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Mamuju sebesar 1,43% MTM, didorong oleh kenaikan harga berbagai jenis ikan dan cabai rawit. Hal tersebut tidak terlepas dari dampak gempa 6,2 skala Richter yang menghentikan aktivitas pertanian dan menghambat distribusi produk karena kerusakan infrastruktur. Pada bulan Januari 2021, seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi kecuali kelompok transportasi yang mengalami deflasi sebesar 0,30% MTM disebabkan oleh turunnya harga tiket angkutan udara. Hal tersebut sejalan dengan berakhirnya periode libur panjang. Di sisi lain, peningkatan tarif jalan tol di beberapa ruas menahan laju deflasi kelompok transportasi. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,81% MTM, didorong oleh kenaikan harga cabai rawit, ikan segar, tempe, dan tahu mentah. Cuaca ekstrim yang terjadi menyebabkan turunnya pasokan ikan segar dan cabai rawit yang kemudian berdampak pada tingginya harga. Sementara itu, kenaikan harga kedelai internasional sejak bulan Desember 2020 menjadi penyebab utama kenaikan harga tempe dan tahu. Produsen tempe dan tahu juga sempat menghentikan sementara produksinya karena tingginya harga bahan baku. Produsen terpaksa menaikkan harga jual untuk menyelesaikan harga kedelai yang meningkat. Kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran mengalami inflasi sebesar 0,33% MTM yang didorong oleh kenaikan harga nasi dan lauk pauk. Sementara itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi 0,23% MTM. Namun, tidak ada komoditas yang dominan karena kenaikan terbesar pada tiga sub kelompoknya. Nah, ini untuk kondisi perekonomian makro. Untuk perkembangan indikator, stabilitas nilai rupiah, nilai tukar juga sudah di ambang 14.530. Terus turun semua ya itu ya kan ya. Ya dolarnya turun, aliran masuk modal asing April sampai 2 April sampai 8 April naik, data transaksi 2,34 triliun, lalu inflasi berada pada level yang rendah dan terkendali. Komoditas utama penyumbang inflasi itu pada daging ayam, jeruk, cabai merah, minyak goreng, dan komoditas utama penyumbang deflasi itu ada telur ayam, cabai rawit, kangkung, bawang merah, bayam, dan beras. Nah, untuk kesimpulannya, ekonomi Indonesia triwulan sebelum mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96%, Q2Q dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan dalam terjadi pada lapangan usaha
Jasa pendidikan sebesar 13,04%. Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 43,35%. Struktur ekonomi Indonesia secara spesial pada triwulan 1 20 triwulan 1 2021 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,70%, dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,83%. Year-on-year, kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,97% year-on-year dengan peranan sebesar 2,44%. Perekonomian Indonesia berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku triwulan 1 2021 mencapai 3.969,1 triliun dan atas dasar harga konstan 2001 mencapai 2.683,1 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan 1 2021 terhadap triwulan 1 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74% year-on-year. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,12%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau PLN LNPRT menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 4,53%. Saran, COVID-19 masih menjadi tantangan yang dihadapi pada tahun 2021. Dari semua sektor mengalami krisis yang tidak ada hentinya. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi harus meningkat dengan pesat di setiap negara. Tantangan tantangan globalisasi untuk memulihkan dampak pertumbuhan ekonomi global akan cepat terselesaikan jika setiap negara saling membantu. Pemerintah dan masyarakat andil dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Sekian presentasi dari saya untuk ekonomi makro perihal judul infografis PDB triwulan 1 tahun 2021, kurs 2021, inflasi IHK 2021. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas atau cara penyampaiannya yang kurang. Saya meminta maaf dan saya terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.